Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT KAI menggelar uji coba membuka pagar dan memasang pelikan crossing di stasiun Jakarta Cikini, Jakarta Pusat. Hal ini untuk memudahkan mobilitas pengguna komuter lain saat menyeberang. Para pengguna KRL mengeluhkan jalur pedestrian yang cukup jauh memutar jika hendak ataupun meninggalkan stasiun kereta rel listrik di Cikini, Jakarta Pusat. Merespon hal ini, Pemprov membuat zebra cross atau penyeberangan orang dengan rambu lalu lintas atau biasa juga disebut pelican crossing. Cikini yang kemarin juga mendapatkan keluhan karena pagarnya ditinggikan sehingga orang kesulitan, maka saya bersama dengan jajaran Balai Kota telah memutuskan kita buat zebra cross di sana dan kita buka sehingga dengan demikian masyarakat sekarang ini kalau ke Cikini tidak perlu lagi muter yang terlalu jauh, mereka bisa langsung masuk ke Cikini. Sebagai masukan dari kami, Daop 1 mengusulkan penempatan petugas di lapangan pada jam-jam sibuk untuk mengantisipasi adanya kemacetan, pedagang kaki lima yang akan bergeser ke stasiun maupun ojek yang berhenti sembarangan, sehingga fasilitas baru ini dapat berfungsi secara optimal bagi masyarakat maupun pengguna kereta api. Adanya solusi tentunya muncul tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah harus memiliki solusi agar tidak menjadi masalah di kemudian hari di stasiun KRL Cikini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Setiabudi. Selamat sore, Indra. Ya, bagaimana situasi terkini pasca dipasangnya pelikan cross di stasiun Cikini? Baik, selamat sore Gede dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa hari ini pemberlakuan uji coba dari pelikan cross atau penyeberangan orang menuju stasiun Cikini, Jakarta Pusat resmi diberlakukan pada hari ini. Dan memang mengingat kebijakan pemerintah, khususnya Pemprov Jakarta, memberlakukan atau membuat pelikan cross ini dilantaran banyaknya masyarakat yang mengeluhkan kebijakan dari Daop 1 Jakarta ataupun KRL untuk meninggikan pagar begitu menjadi 1 meter yang tadinya memang untuk menghindari masyarakat ataupun calon penumpang ini melompat pagar untuk menuju stasiun Cikini, sehingga Pemprov Jakarta bekerjasama dengan stakeholder terkait membuat untuk pelikan cross ataupun pejalan kaki di kawasan sisi timur stasiun Cikini Jakarta Pusat untuk memudahkan para pengguna ataupun masyarakat pengguna KRL untuk lebih mudah tanpa harus memutar arah yang sangat jauh menuju pintu utara maupun juga pintu selatan begitu, sehingga jalur ini sangat memudahkan bagi masyarakat untuk melakukan penyeberangan dengan aman serta juga nyaman begitu. Lantaran nantinya masyarakat ini kami akan tunjukkan harus sebelum untuk melintasi para masyarakat ataupun pengguna KRL harus memencet tombol yang sudah tersedia di sini di kawasan sisi timur. Nantinya setelah sudah hijau seperti ini, Gede dan juga pemirsa, kami akan coba menyeberang dan ini hanya kurun waktu cuma 10 detik saja, Gede dan juga pemirsa, lantaran memang 10 detik ini diambil oleh kebijakan dari Pemprov Jakarta untuk menghindari kepadatan maupun kemacetan yang mengular, dikarenakan memang akses jalur ini itu sangat crowded di jam-jam sibuk begitu. Dan ini juga berlaku untuk arah sebaliknya, dan nantinya Pemprov Jakarta juga akan meletakkan ataupun petugas yang akan berjaga seperti Anda saksikan di kanan saya. Nanti ada petugas yang membantu penyeberangan bagi masyarakat yang ingin menyeberang menuju lokasi yang diinginkan maupun juga arah menuju stasiun Cikini Jakarta Pusat. Selain itu juga Gede dan juga pemirsa, ini ada space-space khusus nantinya bagi para ojol begitu, masyarakat yang menggunakan ojol ataupun diantar jemput oleh teman atau rekannya, namun bisa berhenti di area ini, namun tidak bisa bertahan lama ataupun setelah mengedrop gitu atau menurunkan penumpangnya, ini langsung segera meninggalkan kawasan ini untuk menghindari kepadatan ataupun kepadatan yang berarti di kawasan Cikini di sisi timur Jakarta Pusat. Dan selain itu juga tadi juga kami dalam uji coba pada sore hari ini, Gede dan juga pemirsa, tadi
Pramono Anung selaku Gubernur DKI Jakarta ini meninjau secara langsung, tiba pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tadi sore, didampingi dengan stakeholder terkait dan juga didampingi jajaran dari Balai Kota begitu untuk meninjau secara langsung secara kerja maupun juga antusias masyarakat setelah dibukanya pelikan cross ataupun jalur penyeberangan orang untuk kenyaman bagi masyarakat. Dan tadi juga Pramono Anung selaku Gubernur Jakarta ini menghimbau bagi masyarakat untuk tetap patuh kepada rambu-rambu lalu lintas yang sudah disiapkan begitu. Nantinya harus sesuai dengan ketika sudah hijau, sudah harus jalan, dan nantinya ini tidak boleh harus satu tempat ini untuk melakukan penyeberangan, tidak boleh dari sisi lain ataupun sisi manapun. Dan lantaran kalau kita bisa informasikan Gede dan juga pemirsa, tadinya tempat saya melaporkan ini Gede, ini tadinya ini masih tertutup Gede, yang mana masyarakat harus berputar arah untuk masuk ke stasiun Cikini. Namun diberi kemudahan dan saat ini jalur sisi timur ini sudah dibuka, tadi ini tertutup Gede, sehingga saat ini masyarakat lebih mudah untuk melakukan akses menuju stasiun Cikini untuk melakukan kegiatan seperti biasa. Demikian Gede, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi atas laporan Anda. Semoga dengan adanya pelikan cross ini jalan menuju stasiun Cikini semakin lancar dan masyarakat semakin mudah untuk menggunakan transportasi umum. Selamat bertugas kembali, Indra. Iya, pemirsa. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Isak tangis keluarga mengiringi jenazah Kapten Haryanto Tahir, pilot helikopter yang jatuh di Kalimantan Selatan menuju pemakaman. Jenazah Kapten Haryanto tiba di rumah duka setelah 14 hari dilaporkan hilang kontak. Kesedihan mendalam keluarga terlihat saat jenazah Kapten Haryanto Tahir, pilot helikopter yang jatuh di Kalimantan Selatan, disemayamkan di rumah duka di Jalan Raja Wali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tangis keluarga pecah saat jenazah akan dibawa menuju masjid untuk disolatkan. Pengangkatan peti jenazah dilakukan oleh personil TNI Angkatan Laut. Jenazah dikebumikan di pemakaman Darussalim Vale, Kabupaten Goa. Keluarga mengenang sosok korban yang sempat berdinas di TNI Angkatan Laut sebelum beralih menjadi penerbang. Almarhum disebut memiliki jiwa sosial tinggi dan memiliki hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Sejak berdinas di Angkatan Laut dan memilih untuk pensiun dini juga, tetangga-tetangganya mengenalnya sebagai sosok yang sangat baik dan banyak membantu orang. Terakhir itu sekitar akhir bulan itu, 2 hari sebelum kejadian. Ya, karena dia baru berangkat tugas kembali untuk duty lagi. Yang 225. Jam 2.25, bapaknya terbakar ini. Sebelumnya, helikopter Airbus BK117-D3 milik korban dilaporkan hilang kontak pada Senin 1 September 2025. Helikopter membawa 8 orang penumpang terdiri dari 5 WNI dan 3 WNA. Pencarian selama 4 hari akhirnya membuahkan hasil. Tim Basarnas berhasil menemukan helikopter milik Kapten Haryanto Tahir pada 4 September 2025 di air terjun Mandindamar, Mentewe, Kalimantan Selatan. Seluruh penumpang dikonfirmasi meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.